Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Azab Istri Zolim. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Mas, uangnya kok kurang terus sih? Makin naik jabatan, uang belanja kok malah makin sedikit. Aku protes pada Mas Agus setelah membuka isi amplop jatah uang belanja yang dia berikan untuk bulan ini terus berkurang, sembari menghempaskan uang tadi ke atas ranjang. Mas kan harus nutupin cicilan kita yang di bank lagi, Num. Juga betulin mobil kita yang bolak-balik rusak, jawabnya beralasan. Anum gak mau tahu soal itu, Mas. Itu kan urusannya Mas, yang pinjam ke bank juga Mas, yang pakai uangnya juga Mas. Kenapa uang belanja Anum yang Mas potongin tiap bulan untuk membayarnya? Anum gak ridho, Mas. Pokoknya uang belanja Anum bulan ini utuh. Aku tetap ngotot, gak mau terima alasannya. Enak aja, bayar hutang kok malah pakai uang saya, tidak bisa. Bukannya memberi tambahan kekurangan yang aku pinta, Mas Agus malah menghindar, pergi keluar dan meninggalkanku sendiri yang masih emosi. Dasar laki-laki gak berkeprimanusiaan. Begitulah kelakuannya beberapa bulan terakhir. Selalu saja menghindar jika sedang ada masalah. Dia lebih memilih keluar rumah ketimbang mendengarkan aku meluapkan emosi. Saat tengah malam nanti baru dia kembali. Malah kadang-kadang saat dini hari baru dia pulang. 8 bulan yang lalu, Mas Agus promosi naik pangkat di kantornya, cabang kantor pemerintah daerah. Secara otomatis gaji pokok dan uang tunjangannya pun bertambah pula. Kami sekeluarga sangat bahagia dengan prestasi yang Mas Agus capai. Apalagi jabatannya sekarang naik menjadi pimpinan kantor. Sudah tentu hal itu menjadi kebanggaan buat kami sekeluarga. Tetapi 2 bulan setelah dilantik, sikap dan peringai yang Mas Agus tunjukkan kian berubah. Penampilannya kini lebih tampak elegan, selalu terlihat rapi dan juga wangi. Padahal sedari dulu Mas Agus gak pernah mementingkan penampilan seperti sekarang ini. Pernah juga suatu malam Mas Agus mendatangiku dan memintaku untuk menandatangani beberapa berkas surat-surat yang dia katakan sebagai syarat pengajuan permohonan untuk meminjam uang ke bank negara. Sekarang kan gaji Mas sudah gede. Untuk apa lagi pakai acara minjam-minjam uang ke bank segala? Protesku kala itu. Mas mau beli mobil, Num. Bawahan Mas sudah pada bawa mobil semua ke kantor. Masa Mas sebagai atasan masih naik motor? Jawabnya menggoda sambil mencuil daguku, merayu. Apa Anum gak malu nanti sama teman kantor Mas? Bener juga sih apa yang dikatakan Mas Agus. Secara suami aku ini kan emang sudah pantas punya mobil, supaya tetangga-tetangga sekitaran sini biar tambah hormat pada keluarga kami. Secara di sekitar pemukiman sini kan belum ada yang punya mobil pribadi. Memang Mas mau pinjam berapa? Tanyaku penasaran. Cuma sedikit aja Konum, hanya 200 juta saja. Jawabnya menjelaskan. Sebenarnya aku punya sih uang tabungan sebanyak itu yang aku simpan di rekening pribadiku. Tapi uang itu sengaja aku bekukan biar gak bisa diusik apalagi sampai diganggu gugat. Secara uang yang aku simpan itu kan rencananya akan aku pergunakan sebagai uang jaga-jaga untuk keperluan mendadak. Misalnya nih kalau lagi sakit untuk biaya berobat. Memang sih kami tuh sekeluarga punya kartu BPJS yang kelas 1. Jadi kalau berobat itu nggak perlu pusing-pusing mikirin biayanya. Tapi yang namanya penyakit itu kan sukanya yang aneh-aneh juga datangnya. Malah kadang-kadang nggak mau sembuh kalau uang belum habis. Kebun belum terjual atau rumah belum tergadai. Biasalah ya sakit orang kaya. Untuk itu mesti jaga-jaga kian dari sekarang dong. Malu lah ya begitu sakit harus gedor-gedor pintu rumah orang dulu. Ngemis-ngemis sambil nangis-nangis minjem uang buat berobat. Seperti tetangga-tetangga sekitar sini contohnya. Gak banget lah ya. Sedangkan sebagian lagi rencananya akan aku pergunakan buat biaya kuliah anak-anakku yang sekarang sudah duduk di bangku SMA. Gak kerasa sebentar lagi udah pada tamat aja tuh. Taulah kalau hidup kita itu bahagia terus setiap hari, ya kan? Gak kerasa waktu itu cepat sekali berlalu. Namanya juga happy. Gak seperti jiran tetanggaku sini. Sudahlah, lagi malas ngomongin mereka-mereka itu. Sebagai orang tua yang baik dan berpendidikan tinggi itu, kita sudah semestinya juga dong ikut memikirkan dan menjamin pendidikan untuk masa depan anak-anak kita sejak dini. Kita itu harus bisa memastikan pendidikan mereka sampai ke jenjang yang paling tinggi sekali.
Misalnya nih, sebagai contoh, saya itu kan lulusannya S1. Bapak juga sama. Jadi anak-anak kami itu harus bisa lebih tinggi dari lulusan S1. Minimal harus S2 lah. Baru bisa dibilang kalau kami itu orang tua yang sudah berhasil dalam mendidik dan membesarkan anak hingga jadi orang. Jangan seperti ibu-ibu di kampung ini. Taunya cuma buatin anak doang yang jago. Giliran masa depannya malah disuruh nyari sendiri. Mau jadi apa tuh anak coba? Untuk itu, uang yang aku simpan ini gak bakalan aku pinjemin buat Mas Agus. Enak aja. Kalau laki-laki kan pikiran mereka itu pendek-pendek. Taunya cuma mikirin hari ini aja. Hari esok gak dipikirin lagi. Apalagi masa depan untuk anak-anaknya. Kita itu sebagai istri yang harus bisa memastikan. Tahu kan seperti peribahasa bilang, di balik suami yang sukses ada istri cerdas di belakangnya. Sedangkan di balik anak yang sukses ada ibu hebat di belakangnya. Cepat-cepat aku menandatangani berkas-berkas yang Mas Agus sodorkan itu, tanpa sempat membaca apa isinya. Lagi pula, berkas-berkas itu lumayan banyak juga sih. Gak mungkin lah bisa aku baca satu persatu. Yang penting kan kalau Mas Agus cair, aku juga dapat bagian. Sudah Mas, nanti kalau cair, Anu minta bagian ya. Ucapku setelah selesai menandatangani semuanya. Iya, makasih ya. Kamu mau minta apa? Apa ya? Aku mikir-mikir dulu. Soalnya bingung juga sih kalau udah kebanyakan uang mau dibeliin apa. Kita jalan-jalan aja deh, kita liburan ke Medan ya. Ya udah, biar nanti sekalian ngetes mobilnya. Seneng deh kalau punya suami tajir itu seperti Mas Agus. Dari muda baiknya gak ketulungan, makin sayang deh sama dia. Apalagi sebentar lagi punya mobil juga, pasti bakalan terlihat makin cakep walaupun sudah tua. Oh iya, berkas-berkas yang aku tanda tangani tadi hanya berkas-berkas tanda persetujuanku saja untuk menggunakan surat tanah sebuah perkebunan kelapa sawit sebagai jaminan untuk meminjam ke bank itu. Kata Mas Agus, hasil panen buah sawitnya masih bisa kami ambil buat nyicil angsurannya. Memang wajar sih kalau Mas Agus tadi katakan 200 juta itu jumlah yang sedikit, mengingat betapa luasnya kebun kelapa sawit peninggalan almarhum mertuaku yang dia warisi. Begitu juga dengan rumah sewa yang Mas Agus warisi itu hingga mencapai puluhan pintu loh. Hebat gak itu? Wajar lah ya, kalau aku itu ngomongnya agak-agak meninggi sedikit. Cuman tetangga-tetangga di sini aja tuh yang pada sirik karena gak mampu. Tapi laba dari hasil panen kelapa sawit sama iuran uang sewa rumah itu sebenarnya aku gak pernah tahu sih berapa jumlah nominalnya secara pasti. Kata Mas Agus, pendapatan dari semua itu sebagian harus dihibahkan untuk keperluan umum dan membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Begitu wasiat almarhum mertuaku dulu. Sudah mati saja pun masih nyusahin orang juga. Apalagi waktu hidup dulu. Ribet ngurusin mereka berdua. Di desa ini keluarga besar Mas Agus itu sangat terkenal dengan kedermawanan dan jiwa sosial mereka yang tinggi. Gak jarang setiap hari ada aja orang yang datang ke rumah ini untuk meminjam uang padanya. Aku pun gak pernah tahu uang yang orang-orang pinjam itu dikembalikan lagi atau tidak. Yang penting kan jatah bagianku sebagai istrinya jangan sampai dia usik. Kalau mau sedekah ya sedekah saja sana. Aku gak ngelarang kok, asal jangan pakai uang aku. Sebenarnya uang yang Mas Agus berikan untukku itu masih cukup sih buat keperluan belanja sehari-hari. Walaupun jumlahnya sudah jauh berkurang dari bulan-bulan yang dulu. Apalagi profesiku juga kan seorang guru yang berstatus pegawai negeri juga. Sudah pasti dong, setiap bulan aku itu menerima gaji yang lumayan besar. Tahu lah ya kalian, berapa gaji PNS sekarang. Gak mesti kali lah ya aku ceritain secara detail. Takutnya kalian itu pada minta dan pura-pura miskin semua. Tahu sama tahu lah kita bagaimana mental warga 62 itu seperti apa. Tapi yang namanya juga wanita normal kan, sudah tentu aku gak mau terima kalau uang hasil jeripayahku sendiri dipakai buat keperluan belanja sehari-hari. Rugi dong. Buat apa juga coba punya suami kaya raya, punya harta warisan yang melimpah ruah, tapi untuk makan sehari-hari harus pakai uang jeripayah kita sendiri. Oke lah ya, mending gak usah punya suami aja sekalian kalau harus kita yang tanggung. Bukankah uang istri itu tetaplah uang istri yang gak boleh suami ikut campur di dalamnya? Jadi terserah dong mau aku pergunakan buat apa. Beda halnya dengan uang suami yang ada hak istri di dalamnya. Seorang suami itu gak boleh menghambur-hamburkan uang sembarangan tanpa diketahui oleh istrinya. Gak sehat rumah tangga kalau begitu caranya. Seperti apa yang sedang Mas Agus perbuat padaku. Itulah yang membuat aku marah dan merasa geram malam ini. Walaupun jarang-jarang ikut pengajian sama ibu-ibu sekitar, tapi kalau masalah hukum yang mengatur hak-hak wanita sebagai istri, aku hafal betul itu mah. Banyak tuh teman-teman yang suka membagikan ke WhatsApp aku tentang kajian-kajian hak-hak istri itu apa saja.
Itu masih aku save semuanya sebagai barang bukti kalau sewaktu-waktu Mas Agus ngajak debat. "Num, boleh gak Mas pakai uang Anum dulu?" ucap Mas Agus di suatu malam. "Buat apa Mas?" tanyaku heran. Tumben dia mau minjem uang. Semenjak pacaran dulu, Mas Agus itu gak pernah minjam uang pribadiku sama sekali. Dari dulu Mas Agus itu memang sudah kaya melarat. Makanya aku mau nikah sama dia. Kalau dia kere mah gak bakalan sudi juga aku kawin sama dia. Buat apa coba punya suami kalau hidup kita itu bakalan susah juga. Mendingan gak usah punya suami aja sekalian. Mas mau ngadain acara di kantor Num. Mau ngundang anak yatim dan kaum duafa juga sekalian. Rencananya akan diadakan juga perlombaan buat anak-anak yatim piatu. Biar mereka bisa lebih semangat lagi dalam belajar, berjiwa besar, pantang menyerah dan gak mudah berputus asa. Kalau nanti acaranya sukses, rencananya akan terus diadakan di tahun-tahun berikutnya. Mas Agus berbicara panjang lebar menjelaskan maksud dan tujuannya padaku. Emangnya gue pikirin apa? "Emangnya Mas butuh berapa?" tanyaku berbahasa basi. Hatiku sudah mulai gak enak kalau sudah berurusan sama yang namanya uang. 10 ikat aja Num. Wajahnya tampak ceria penuh pengharapan. "Ada?" tanyanya lagi. "Mas sudah gila apa? Kalau mau sedekah itu seikhlas hati aja Mas. Gak usah dipaksain. Apalagi sedekah itu kan ada aturannya. Sedekah itu yang ikhlas dan semampunya aja. Kalau gak mampu ya gak usah. Kenapa juga harus dipaksakan? Apalagi sampai minjam-minjam uang orang segala. Sudah gak bener prinsip yang Mas pegang itu kalau sudah begitu ceritanya. Pokoknya aku gak ikhlas kalau Mas sampai nyumbang sebanyak itu, titik." Aku berpaling membelakanginya dan gak mau lagi ngomong sama dia. Enak aja mau nyumbang-nyumbang sebanyak itu. Mendingan uangnya disimpan saja buat jaga-jaga kalau nanti sedang butuh. Sepanjang malam hatiku terus merutuki kebodohan suamiku itu. Pantas saja kalau selama ini penghasilan kebun kelapa sawit yang luasnya berpuluh-puluh hektar dan uang sewa rumah kontrakan yang jumlahnya berpuluh-puluh pintu itu selalu aja raib gak ada kabarnya. Ternyata suamiku ini lebih peduli sama orang lain ketimbang keluarga sendiri. Hati wanita mana gak merasa sakit jika mengetahui suaminya memberi bantuan pada orang lain yang begitu banyak tanpa meminta izin terlebih dahulu pada kita istrinya. Memangnya dia anggap apa aku ini hingga gak mau meminta pendapatku terlebih dahulu. Selama 1 minggu kami gak teguran setelah perdebatan malam itu. Sampai sekarang pun dia sudah gak berani lagi mengusik apapun yang telah aku miliki, baik itu berupa uang maupun perhiasan. Bagiku apa yang sudah menjadi milikku gak boleh diganggu-gugat lagi olehnya. Bukan tanpa sebab aku mendiamkan Mas Agus kala itu. Acara yang dia kabarkan padaku malam itu tetap juga berlangsung. Kami sekeluarga juga turut diundang untuk hadir. Aku sempat terkagum-kagum saat melihat begitu banyak tamu yang memberi penghormatan pada Mas Agus. Hampir seluruh tamu undangan itu menyelami dan berjabat tangan dengannya. Bahkan Bapak Bupati yang turut hadir juga ikut memberi apresiasi dan penghargaan kepada Mas Agus karena dianggap sebagai pemimpin yang berprestasi. Sudah berhasil memberi sebuah gagasan serta ide cemerlang untuk kesejahteraan kaum duafa di kampung kami. Seenggaknya aku juga merasa bangga mendampingi Mas Agus atas keberhasilan yang dia capai. Apalagi dia gak jadi memakai uang pribadiku. Cuma masih ada yang mengganggu pikiranku. Dari mana Mas Agus mendapatkan uang sebanyak itu? Nah sudahlah, biar itu menjadi urusannya. Siapa suruh beli mobil butut begitu? Minjam uang sampai ratusan juta, yang dibeli malah mobil rongsokan. Teriakku kesal saat Mas Agus pulang larut malam dengan alasan mobilnya mogok di jalan. Alah, kamu lagi. Kamu aja yang sibuk kamu tuntut. Sedangkan kewajiban kamu saja pun gak pernah kamu kerjakan. Suara Mas Agus makin membesar. Aku gak gemetar mendengarnya. Soalnya gak pernah juga Mas Agus membentakku seperti itu saat aku lagi marah-marah. Sembari membanting daun pintu, dia pergi keluar meninggalkan kami. Setelah memiliki mobil butut bin rongsokan itu, sikap Mas Agus jadi berubah. Setiap kami berdebat dan beradu pendapat, Mas Agus lebih sering pergi keluar rumah dan gak pulang semalaman. Kadang sampai berhari-hari. Aku juga gak tahu persis kemana dia pergi. Aku pun gak begitu peduli, apalagi dia itu kan sudah tua, bukan anak kecil lagi. Sudah pasti bisa menjaga diri. Dan akhir-akhir ini setiap kali berdebat Mas Agus emang selalu mengungkit-ungkit masalah kewajibanku sebagai istri. Padahal semua kewajiban sudah aku kerjakan semaksimal mungkin. Walaupun aku juga bekerja dan berangkat pagi-pagi sekali, aku tetap menyiapkan sarapan dan membuatkan kopi untuknya terlebih dahulu sebelum berangkat. Kalau untuk urusan beres-beres rumah seperti menyapu atau mencuci piring, itu sudah aku ajarkan pada kedua putriku yang sudah remaja.
Putri sulungku namanya Hanidah sudah duduk di bangku sekolah menengah atas dan satu lagi Laila. Sudah kelas 3 sekolah menengah pertama. Mereka berdua sudah bisa diandalkan jika hanya sekedar bersih-bersih rumah. Kami cuma mempunyai 2 orang anak saja, perempuan dua-duanya. Walaupun sebenarnya Mas Agus masih menginginkan seorang anak laki-laki lagi. Katanya biar suasana rumah besar ini lebih terlihat ramai. Dia juga bilang jika nanti kami mati, ada seorang anak laki-laki yang akan mengurusi jenazah kami. Tapi aku menolak permintaan Mas Agus itu. Aku pikir sudah cukup anak 2 saja. Kalau laki-laki memang suka begitu, tinggal request aja mau mereka berapa. Gak pernah aja mereka merasakan bagaimana sakitnya mengandung sama melahirkan itu. Kalau mereka sudah ngerasain, mungkin mereka juga gak akan punya anak. Sudah kuputuskan bahwasanya cukup punya anak 2 saja. Walaupun Mas Agus terlihat sedikit kecewa dan gak puas dengan keputusan yang aku buat secara sepihak itu. Tapi mau gak mau, dia harus tetap menerimanya. Kalau tidak, emang dia bisa apa? Basah aja ini Mak Desi. Dedek salah seorang ibu yang sedang belanja sayur mayur di lapak pedagang keliling tepat di depan rumahku. Kang Sayur, begitu warga di sini memanggilnya. Setiap pagi dia selalu saja memarkir sepeda motor yang dia bawa berisi keranjang sayur mayur dan ikan segar untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar sini. Tak kenapa, Kang Sayur suka banget memilih mangkal persis di depan jalan dekat rumahku sebagai tempat lapak jualannya. Apa dia pikir? Aku bakalan sudi membeli sayur mentah yang dia tawarkan itu. Apa? Gak banget lah ya. Bukannya sombong sih, tapi aku tuh paling gak bisa kalau udah mencium aroma bau anyir, ikan gabus sama ayam potong yang dia jual. Iya dong Mak, namanya juga punya suami. Sayang lah kalau gak dipakai. Jawab Mbak Desi yang lagi asik memilih cabai merah. Pulang rupanya suami kau tadi malam. Sambung seibu saling bersahutan. Pulang lah Mak, kalau sempat gak pulang-pulang, cepat aku cari. Takutnya nyasar pula nanti ke sarang orang. Jawab Mbak Desi lagi, kali ini dia pasti sedang menyindirku. Nyasar ke sarang atau ke sarung ini? Ledek ibu yang lain saling bersambutan sambil cekikikan seperti kuntilanak. Ke sarang lah Mak, cuma sarangnya yang ada dalam sarung. Balas Mbak Desi lagi menimpali. Mereka tertawa geli setelah mendengar celoteh Mbak Desi yang emang selalu nyambung kalau udah dipancing ke hal-hal yang berbau negatif. Begitulah kelakuan emak-emak di dusun kami ini setiap pagi. Apalagi saat mereka tahu kalau Mas Agus gak pulang ke rumah malam tadi. Mereka itu sudah seperti detektif saja. Serba tahu dan suka usil ngurusin perihal rumah tangga orang. Mereka-mereka itu suka banget sirik sama kehidupan aku. Mereka suka sekali menyindirku ketika melihat aku keluar rumah saat mau berangkat ke sekolah. Begitulah mulut-mulut orang kampung sekitar tempat tinggalku ini yang mayoritas berpendidikan rendah semua. Mereka itu cuma pandai menggibah dan mencari-cari kesalahan orang lain saja. Itu kenapa aku males banget bergaul sama mereka. Aku tuh paling gak suka kalau terlalu ngurusin kehidupan orang lain. Apalagi aku itu kan tipe orang yang bisa dibilang cuek yang lulusan perguruan tinggi. Nah nyambung lah kan kalau ngobrol sama mereka yang tergolong awam dan kampungan. Makanya mereka sering bilang kalau gaya bahasa aku itu terlalu tinggi. Padahal otak mereka sendiri yang terlalu rendah menurutku. Sering juga terdengar di telinga aku kalau mereka itu saling berbisik. Mereka bilang kalau Mas Agus punya istri simpanan di luar sana. Cuma semua omongan mereka itu gak pernah aku gubris sama sekali. Gak penting juga lah ya kan kalau harus dengerin mulut comberan kayak gitu. Aku lebih percaya sama suamiku daripada sama mereka yang suka usil itu. Bagaimana mungkin sosok lelaki religius seperti Mas Agus berani berbuat curang di belakangku. Apalagi sampai nekat berselingkuh. Gak mungkin lah ya. Dimana lagi dia akan mendapatkan wanita yang nyaris sempurna seperti aku ini. Sudah cantik, pintar, rawat, mulus, dan berkarir pula. Aku yakin cuman koloni ibu-ibu itu aja yang iri berat sama aku yang hampir memiliki segalanya. Rumah besar, pekerjaan bagus, suami terhormat, ganteng, dermawan, kaya raya, punya kebun luas, rumah kontrakan berderet-deret, punya mobil pribadi walaupun belinya second. Itu semua perlu disyukurin. Gak banyak warga di sini yang memiliki mobil seperti kami. Kalaupun ada, paling cuma punya ban luarnya doang buat nanam pohon mangga di halaman rumah. Sebenarnya sih, untuk beli mobil baru pun kami bisa. Karena jiwa sosial Mas Agus yang terlalu berlebihan itu membuat rusak semuanya. Mas Agus itu paling mudah terenyuh hatinya saat melihat orang lain dalam kesusahan. Bahkan untuk memperbaiki jalan yang rusak di desa kami ini pun, Mas Agus selalu yang talangin semuanya. Bodoh gak itu jadi orang.
Jadi anggaran untuk desa itu kemana coba? Pagi ini aku memulai aktivitas dengan mengeluarkan sepeda motor terlebih dahulu. Sepeda motor ini pemberian Mas Agus 3 hari yang lalu sebelum dia izin pamit dinas keluar kota. Motor ini sebenarnya dibelikannya buat anakku Hanidah sebagai kendaraannya ke sekolah agar tidak terlalu repot mengantar jemput lagi. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, lebih baik motor ini aku sendiri saja yang pakai. Soalnya masih baru dan kinclong juga. Beda nanti ceritanya kalau aku biarkan Hanidah yang bawa ke sekolah. Sudah bisa kujamin kalau motor ini bakalan cepat rusak dan lecet-lecet dibuatnya. Apalagi sifat Hanidah itu ketularan dari sifat buruk bapaknya yang suka minjemin apapun ke orang-orang. Sungguh perbuatan yang gak aku suka. "Hei, ada gosip baru ini," kulirik Bu Desi mulai mengumpulkan masa lagi untuk mendengarkan kabar yang dia bawa. "Pah, rupanya yang baru," Bu Siska menyambut ucapannya. Sudah pasti kali ini mereka akan menceritain aku yang baru saja beli motor baru. Terdengar dari kalimat yang mereka berdua ucapkan dengan menggunakan kata baru yang agak dibesarkan. Untuk memanas-manasi orang kampung di sini sebenarnya mudah. Cukup kita pamerkan saja apa yang kita punya dan mereka belum punya. Tentu mereka akan sewot sendiri dan meledak-ledak kepanasan. Melihat mereka hancur sampai berkeping-keping seperti itu, disitulah aku merasa puas. "Itu loh, ku dengar Tuan Kadi udah punya bini baru," ucap Mbak Desi seraya berbisik pelan. Dia kira aku gak dengar apa. Tuan Kadi itu sebutan warga sini untuk memanggil Mas Agus, suamiku tercinta. Dulunya Mas Agus penghulu di sini, tetapi setelah naik pangkat, dia sudah jarang turun ke lapangan langsung. Paling hanya sesekali saja kalau orang dekat yang mengundang. Akan tetapi karena bersangkutan warga di sini yang menyematkan gelar itu kepada Mas Agus, lebih baik dibiarin saja deh. Toh kalau dijelasin pun, perbedaan antara kadi dan penghuni itu apa? Mereka juga gak bakalan paham. Ilmu pengetahuan mereka kan masih cetek, jadi susah jelasinnya. "Yang serius lah Mbak Desi, nanti jatuhnya fitnah loh," Ibu Siska mengingatkan sambil melihat ke arah rumahku. "Iya Mak, kemarin suamiku mampir ke kantornya Tuan Kadi ada keperluan. Pas kebetulan Tuan Kadi sedang mau berangkat dengan seorang wanita dan seorang anaknya. Kata suamiku mereka mesra kali lah. Gak mungkin pula Tuan Kadi mau semobil sama perempuan yang bukan muhrim. Cobalah dulu kalian pikir." Ibu-ibu yang lain tercengang, terlihat kurang yakin sama berita hoax yang Mbak Desi sebar. Apalagi aku, dia itu kan emang terkenal sebagai ratu gosip. Aku senyum-senyum sendiri mendengarnya. Apa mereka gak tahu kalau setiap pagi aku selalu memantau aktivitas mereka sehari-hari dari kejauhan sebelum berangkat sekolah. Paling Mbak Desi itu cuma sakit hati aja, ingin balas dendam padaku dengan menyebar berita palsu seperti itu. Kemarin dulu dia mungkin merasa tersinggung karena ucapan dan penolakanku terhadapnya. Kemarin dulu itu masih pagi-pagi sekali Mbak Desi datang menggedor-gedor pintu rumahku buat minjem uang. Katanya sih untuk membayar uang ujian sekolah anaknya. Tentu saja harus aku selidiki terlebih dahulu buat apa uang itu akan dipergunakan. Enak aja, dia pikir nyari uang itu gampang apa? "Tolonglah Bu Hanum, kalau nggak dibayar hari ini, anakku nggak boleh ikut ujian, Bu." Dia memelas sambil mengeluarkan air mata. "Emang gue urusin apa? Anak-anaknya dia kok malah aku yang repot." "Emang Mbak Desi mau pinjam berapa?" Aku berpura-pura simpati. 100.000 aja pun Bu, nanti panen ini langsung aku ganti. Dia meyakinkan kalau sedang ada maunya dan lagi butuh sama orang, manis sekali mulutnya ku dengar. "Memangnya kapan Mbak panen?" Aku berondongi dia dengan berbagai pertanyaan. 3 bulan lagi Bu, nanti begitu panen terus aku kembalikan uang Ibu, ucapnya lagi. "Oh, gak ada kalau begitu Mbak. Masa padi yang baru aja ditanam sudah mau Mbak jadikan sebagai jaminan? Apa bisa Mbak jamin kalau padi Mbak itu bisa tumbuh besar, berbuah banyak sampai bisa dipanen?" Aku mulai terpancing emosi. Kalau sudah berurusan sama yang namanya uang, aku memang sangat sensitif. Terus naik darah tinggiku dibuatnya. "Tolonglah Bu, nanti pasti ku bayar," pintanya memohon menghibah. Kalau bikin anak itu Mbak, harus dipikirkan juga sekolahnya, dipikirkan juga masa depannya. Jangan cuma mikirin enak buatnya aja, ucapku bertausiah. Geram sekali aku, seperti bukan dia aja yang sering ceritain aku hampir setiap pagi. 1 lawan 1 seperti ini, takut juganya dia. Mumpung dia lagi butuh sesuatu padaku, kesempatan nih buat balas dendam. Supaya besok-besok dia merasa jera. Kalau mau ngomongin orang itu, mesti dipikir dulu.
Mana tahu besok-besok kita butuh sesuatu sama dia. Seperti Mbak Desi ini contohnya. Jadi gak ada Bu. Dia terlihat gugup. Gak ada. Jawabku tegas. Kulihat dia menyeka air mata yang membasahi pipinya. Paling cuma pura-pura menangis. Anak saya ujiannya bagaimana? Dia bicara sendiri terlihat seperti orang putus asa. Mbak, kalau hidup Miss Queen itu gak usah gengsi-gengsi lah jadi orang. Kalau gak punya uang buat keperluan sekolah anak, pergi aja ke kantor desa sana. Minta surat miskin. Terus suruh aja anaknya ngasih ke wali kelas. Udah selesai. Itu aja kok repot. Bodoh amat sih jadi orang. Padahal bantuan pemerintah buat anggaran pendidikan itu sangat besar jumlahnya. Malah setiap tahun rela ngutang ke luar negeri buat mencerdaskan kehidupan bangsa. Masa warganya tetap bodoh juga? Taunya cuma minta-minta doang. Dasar mental pengemis. Walaupun terlihat judes begini, tapi aku masih bermanfaat buat orang sekitaran sini. Setidaknya Mbak Desi sudah dapat jalan keluar untuk membayar biaya sekolah anaknya atas saranku. Kurang baik apalagi aku coba sama mereka. Sudah jelas-jelas setiap hari digosipin, masih saja mau peduli. Terima kasih Bu atas petunjuknya. Saya permisi dulu. Kemudian dia pergi undur diri meninggalkan kediamanku. Aku menarik napas lega. Untung aja Mas Agus gak ada di rumah. Kalau enggak, sudah pasti Mas Agus bakalan memberikan uang yang dia butuhkan itu secara cuma-cuma. Enak aja. Bagaimana coba? Negara ini mau maju kalau masyarakatnya cuma punya mental pengemis semua. Taunya cuma minjam dan minta-minta. Padahal kalau cerita susah ini ya, mungkin aku lebih susah daripada mereka semua. Dulu waktu kelas 4 SD saja, aku udah pandai cari uang sendiri buat kebutuhan sekolahku. Setiap sore sepulang dari sekolah, aku pergi bekerja paruh waktu untuk mencari cacing tanah yang ada di limbah-limbah pembuangan pabrik kelapa sawit. Cacing-cacing itu aku kumpulkan dan kemudian aku jual ke peternak unggas yang ada di kampung halamanku. Kadang-kadang aku pulang sampai larut malam jika cacing tanah yang ku dapat belum mencukupi. Sampai ibuku sibuk mencariku. Begitulah kalau mau maju, bukan seperti anak zaman sekarang ini yang cuma pandai main TikTok doang, joget-joget seperti orang kesurupan. Makanya gak ada sedih-sedihnya hatiku jika melihat orang susah seperti itu. Karena aku sendiri pun pernah berada di posisi itu dan sudah terlebih dahulu merasakannya. Kalau kita merasa hidup miskin itu susah, maka berusahalah sekuat tenaga dan upaya agar kelak hidup kita bisa berubah menjadi kaya raya. Jangan cuma berharap kepada uluran tangan orang lain dengan cara meminta-minta. Apalagi seperti jiran tetanggaku di sini. Sudah pun taunya cuma meminta-minta saja, tapi masih mau ngejelek-jelekan dari belakang. Dasar tetangga gak tahu diuntung. Kesal aku sama mereka semua. Aku terbangun saat mendengar suara mobil Mas Agus terdengar dari luar. Segera aku bukakan pintu untuknya agar dia bisa masuk. Mas Agus baru saja tiba dari perjalanan dinasnya dari luar kota. Belum sempat kutanyakan banyak hal tentang perjalanannya itu. Tapi Mas Agus sudah memintaku untuk segera membuatkan kopi untuknya. Pulang-pulang kok sudah pakai acara ngatur-ngatur segala sih Mas? Ketusku sewot. Masih merasa geram mengingat celoteh Mbak Desi kemarin. Kok kamu sewot gitu sih Num? Jawabnya kaget. Apa gak boleh Mas minta dilayani sama istri sendiri? Sambungnya kemudian. Kan Mas tahu kalau Anum tuh masih ngantuk. Kalau mau ngopi kenapa gak buat sendiri atau beli aja di jalan tadi? Mas itu harusnya ngerti dong kalau Anum ini istrinya Mas, bukan pembantu di rumah ini. Aku makin sewot aja dibuatnya, baru aja pulang sudah ngeselin banget. Ini kan masih gelap Num. Mana ada warung yang buka? Suaranya sedikit melunak saat melihatku sedang marah. Justru itu Mas, orang jualan aja yang menggantungkan nasibnya dari sana belum buka jam segini. Kok Mas malah mau nyusahin Anum sih? Apa Mas udah gak sayang lagi ya sama Anum? Aku mulai sesenggukan, merasa diperlakukan dengan semena-mena. Kenapa Mas Agus tiba-tiba berubah? Gak seperti biasanya yang mandiri. Dia terkesan manja seperti minta dilayani. Apakah selama bepergian keluar kota beberapa hari ini, ada yang melayaninya di sana? Apa benar seperti yang mereka katakan kemarin, bahwasanya Mas Agus punya istri simpanan di luar sana? Mengingat selama ini Mas Agus gak pernah sama sekali membebaniku untuk mengerjakan sesuatu untuknya. Biasanya dia sangat mandiri dan bisa melakukannya sendiri tanpa perlu bantuanku. Sudahlah Num, kalau kamu gak mau biar nanti Mas buat saja sendiri. Mas mau tidur sebentar, tolong jangan dulu diganggu. Ujarnya sembari menutup pintu kamar dengan keras. Anjir, latahku spontan. Merasa kaget atas pelakuannya barusan. Gak biasanya Mas Agus bersikap seperti itu. Pasti ada yang gak beres sama dia.
Aku semakin curiga dengan tingkah lakunya. Kenapa Mas Agus terkesan sangat manja dan mudah emosi seperti ini? Padahal biasanya dia sangat takut dan selalu menurut padaku. Apa jangan-jangan dia memang sudah memiliki istri simpanan di luar sana dan merasa sudah keenakan dilayani bak seorang raja? Kenapa pikiranku jadi kacau begini seperti ini? Berasumsi negatif dan terpengaruh dengan ucapan Mbak Desi yang banyak bacot itu. Gak seharusnya juga aku mudah percaya sama mulut-mulut kampung seperti mereka. Bukankah seharusnya mereka lah yang harus percaya dan mendengar semua perkataanku? Bukankah status sosialku jauh lebih tinggi daripada mereka? Segera aku ambil handuk dan bergegas ke kamar mandi. Kubasuh mukaku sembari mengguyur seluruh tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Walaupun masih subuh buta begini, tetapi rasanya sekujur tubuhku terasa sangat panas seperti terbakar. Apakah ini yang dinamakan dengan terbakar bara api cemburu? Entahlah. Perlahan tapi pasti, kata-kata sindiran yang Mbak Desi lontarkan itu sudah meracuni hati dan pikiranku. Aku merasa terusik dengan gosip yang dia sebar. Ingin rasanya mendatangi dan menginterogasi suaminya langsung. Apakah suaminya benar-benar melihat Mas Agus pergi keluar kota dengan seorang wanita? Jika itu benar, siapa wanita yang dia maksud? Kenapa pihak kantor membiarkannya saja? Bukankah Mas Agus bekerja di kantor agama? Pasti mereka lebih tahu apa hukumnya jika seorang pria dan wanita yang gak muhrim bepergian jauh tanpa adanya sebuah ikatan pernikahan. Ya Tuhan, apa sebenarnya yang sudah mereka lakukan di luar sana yang gak aku ketahui? Kenapa aku bisa ketinggalan berita seperti ini? Apakah sebagai seorang istri, aku sudah terlalu percaya sama Mas Agus sehingga lalai untuk menjaganya? Shh, udah keluar orangnya. Pelan-pelan kalian ngomong. Seru salah seorang ibu saat aku membuka pintu rumah buat manasin motor. Lagi, mereka kembali menjadikan aku sebagai bahan guncingan. Basah lah Mak, kan udah aku bilang, tadi baru pulang suaminya. Udah pastilah itu. Sambung ibu-ibu yang lain berisik. Ingin rasanya mendatangi mereka dan mencabik-cabik dagingnya. Terus aku titipin ke kang sayur biar dijual sekalian saking geramnya. Tapi apa boleh buat? Kalau itu benar-benar kulakukan, mungkin dagingku lah yang akan mereka cincang-cincang. Memasaknya beramai-ramai, pesta-pesta lah orang itu hari ini. Apalagi lepas uang belanja mereka sekali masak. Wah juga tuan itu ya Mbak, habis di sana hajar lagi di sini. Kudengar Mbak Desi yang ngomong, ratu gosip sejagat yang serba nyambung kalau sudah ngomongin aib orang. Bagaimana tidak? Masalah ranjangku dengan suami saja pun yang notabene gak pernah bergaul sama mereka sama sekali, ikut juga diurusin. Semua yang mereka katakan itu pun gak benar sama sekali. Sudah lama juga aku gak berhubungan badan sama Mas Agus. Sudah malu rasanya jika harus melakukan hal seperti itu lagi, mengingat anak-anak kami pun sudah pada gadis-gadis. Bagaimana jika mereka mendengar ibu sama bapaknya sedang bercumbu? Apalagi anak-anak sekarang kan tidurnya selalu larut malam. Ngeri juga kalau harus membayangkannya. Aku merasa gak bergairah lagi saat melakukan begituan. Aku gak tahu penyebabnya. Apakah itu faktor usia atau faktor alat kontrasepsi yang kami gunakan. Pokoknya kalau sudah ngomongin urusan ranjang seperti itu, rasanya sudah gak berselera. Awalnya Mas Agus memang agak kecewa sama aku, apalagi setiap ingin melakukan hal yang begituan. Aku selalu saja berdalih meminta sesuatu hal untuk membebadinya. Seperti minta dibelikan skincare yang harganya mahal. Atau dengan bilang kalau baju buat kondangan minggu depan gak ada lagi. Atau dengan mengingatkannya kalau susu shake buat diet sudah habis. Pokoknya aku selalu meminta macam-macam apa saja yang terlintas di benakku. Agar besok-besoknya Mas Agus mikir-mikir dulu kalau ingin meminta haknya sama aku. Tapi uang belanja kan sudah Mas lebihin buat kamu Num. Masa masih kurang? Ucapnya kala itu. Itu kan lain Mas. Kalau yang beginian kan hitungannya lembur. Aku beralasan. Sebenarnya Mas mau tanya, memang kerjaan Anum di rumah ini apa? Terusnya sewot. Oh, jadi ceritanya Mas mau ngungkit-ngungkit pekerjaan ini ya? Aku ikut terpancing. Makanya Mas itu gak usah kelayapan di luar terus. Biar Mas tahu banyak pekerjaan di rumah ini yang harus diberesin. Ujarku beralasan. Jadi wanita itu gak usah mau direndahin sama laki-laki. Ntar suaminya pada ngelunjak kalau terus dibiarin. Walaupun sebenarnya pekerjaanku di rumah ini memang gak banyak sih. Sepulang sekolah biasanya aku cuma rebahan saja sambil bersosial media. Baca-baca cerbung yang lewat di beranda Facebookku. Sudah dari dulu aku memang suka baca. Makanya bisa pintar seperti sekarang ini. Kalau sudah bosan, biasanya aku bakalan ngecek status WhatsApp-nya Wak Butet. Masak apa dia hari ini?
Butet dagang sayur masak secara online, makanya aku males masak. Lebih praktis beli aja yang sudah jadi, nggak usah repot-repot, tinggal terima bersih. Kalau Mas Agus sendiri dari dulu memang jarang berdiam diri di rumah. Pulang dari kantor, biasanya dia pergi ke ladang dulu untuk mandorin anggota yang lagi kerja di sana. Ayah juga anggota yang kerja di kebun itu. Kalau nggak sering-sering dipantau, mau juga orang itu maling, curi-curi kesempatan. Sepulang dari ladang, Mas Agus terus mandi dan gak lupa gosok gigi. Sebelum waktu maghrib tiba, biasanya Mas Agus sudah berangkat ke masjid sampai waktu Isya. Habis itu paling juga nongkrong di warung kopi langganannya yang gak jauh-jauh amat dari masjid tadi. Habis itu aku gak tahu lagi apa saja kegiatannya di luar sana. Jam berapa dia pulang ke rumah pun kadang-kadang aku gak tahu lagi karena sudah tertidur. Kalau dia gak pulang ke rumah pasti minta izin dulu buat nginep di ladang. Kadang-kadang mobilnya suka mogok atau nyungsep ke becek-becek. Maklum lah, jalan ke ladang itu gimana rusaknya ya. Makanya aku gak mau kalau diajak ke sana. Setauku, begitulah kegiatan Mas Agus sehari-hari. Kemarin ada juga ibu-ibu itu yang bilang, lucu aja punya suami kok gak pernah peduli kalau gak pulang ke rumah. Padahal ya gak ngerti mereka kalau Mas Agus itu memang gak betah di rumah. Dia selalu sibuk di luar. Walaupun seperti itu kelakuan Mas Agus, tapi gak jadi masalah buatku. Mungkin dia hanya ingin melupakan sejenak hasratnya sebagai seorang laki-laki dengan mencari kesibukan di luar sana. Bagiku bukan masalah besar seandainya uang belanjaku tiap bulan masih aman-aman saja. Beda sama Mbak Desi yang kepo itu. Pantang suaminya keluar dikit dari rumah. Teruslah dia ngekor dari belakang kemana suaminya pergi. Kayak ganteng kali suaminya itu ku tengok, gak bisa lekang dari matanya. Padahal suami istri sama-sama tukang ngutang. Apa pula enggak, tiap tahun anak aja yang ditambah. Bukan dipikirkannya ngasih makannya bagaimana. Asal perlu apa-apa, pergi gedor-gedor pintu rumah orang cari pinjaman. Geram kali aku menengoknya. Untung orang itu punya tetangga dermawan seperti kami. Acap kali mereka memanfaatkan kebaikan Mas Agus untuk menutupi biaya kehidupan keluarganya. Sudah sering aku peringatkan agar Mas Agus nggak usah ngikuti permintaan mereka. Nanti orang itu keenakan dan menjadi manja. Tapi susah sekali menasehati suamiku itu. Aku kalau sudah emosi memang begini bawaannya. Panas aja hatiku kalau sudah mengingat muka si Desi itu. Pengen kali rasanya aku koyakan moncongnya itu biar monyong sekalian. Jadi keluar logat medanku kan. Maklumlah kalian ya, lagi panas sekali aku soalnya. Apalagi kalau sudah melihat anaknya yang lajang itu. Jalang kali sudah ku tengok sekarang. Acap kali digodanya anak ke diskusi Hanidah. Pura-puralah dia mondar-mandir di depan rumah seperti orang edan. Apa dia pikir bakalan sudi aku nanti menerimanya sebagai menantu di rumah ini? Gak tahu dia rupanya. Salah satu syarat untuk melamar si Hanidah nanti harus membawa ijazah sarjana. Syarat yang kedua harus PNS dan syarat yang ketiga harus punya rumah mewah. Apa dia sanggup? Sudah 2 hari ini Mas Agus gak pulang ke rumah dan gak memberi kabar sama sekali. Dah kemana dia pergi? Beginilah nasib kalau menikah sama anak semata wayang. Manjanya itu gak ketolongan. Sedikit-sedikit kalau lagi merajuk, minggat dari rumah seperti anak SD. Tapi harus kuakui, kalau sudah urusan membujuk orang yang lagi merajuk, aku sendiri gak begitu pandai. Gak pernah sama sekali orang tuaku dulu mengajari aku hal-hal semacam itu. Ibuku membesarkanku seorang diri. Gak sempat waktunya untuk sekedar memanja-manjakanku. Apalagi jika aku sampai merajuk segala, pasti aku bakal diabaikan begitu saja olehnya. Pagi-pagi sekali ibuku sudah berangkat dari rumah untuk menyadap karet di kebun tetangga. Dia bekerja ambil upahan di sana untuk mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Sedangkan aku ditinggalnya di rumah bersama nenek yang sudah tua. Aku gak berani kalau mau bermanja-manja sama nenek yang terkenal sangat galak di kampung kami. Gak ada sama sekali dalam kamusnya sesuatu itu terlihat pantas atau cocok di matanya. Semua serba salah. Jangankan aku yang cucunya sendiri. Sedangkan anak orang lain saja pun, jika sampai terdengar di telinganya suara tangisan atau rengekan, bakalan dia omelin habis-habisan. Padahal anak itu menangis di rumah mereka sendiri yang berderet sejajar dengan rumah kami. Rumah di kampung dulu rata-rata terbuat dari papan kayu yang beratapkan atap rumbia, serta bertiang balok sebesar paha orang dewasa. Di bagian belakang rumah terdapat anak sungai yang berarus tenang yang biasa dimanfaatkan warga kampung sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga. Rumah-rumah di sana itu berjejer dan rapat-rapat mengikuti panjangnya aliran anak sungai tersebut. Dapur-dapur warga saling berhadapan satu sama lain di seberang kiri dan kanan sungai, yang tak lupa dilengkapi dengan jembatan darurat.
Kalau hari telah senja, akan banyak aktivitas terdengar di setiap sudut rumah. Pada waktu itulah para seisi rumah akan berkumpul ria dengan keluarga masing-masing setelah seharian penuh bercerai-berai mencari kehidupan. Hampir setiap hari terdengar suara anak laki-laki dari seberang sana merengek kelaparan minta diambilkan makan kepada ibunya. Sedangkan ibunya sendiri masih sibuk mengeloni adiknya yang masih bayi. "Diam kau dulu, Gofran. Tunggu sebentar lagi. Gak nampak kau mama lagi nenenin adikmu ini. Tunggu adikmu tidur dulu, baru makan kau." Terdengar suara ibu muda itu acap kali memarahi anaknya hingga berjam-jam lamanya. Sebenarnya gak sampai berjam-jam, mungkin hanya sekitar setengah jam saja. Akan tetapi karena pada saat itu aku masih kecil, bagiku setengah jam itu cukup lama. Namun si adik bayi gak tidur juga, mungkin merasa terganggu karena mendengar suara rengekan dari kakaknya yang sudah dibilangin. Dia terus saja menuntut keinginannya tanpa menggubris sedikit pun ucapan ibunya. "Kau kasih dulu anak kau itu makan," teriak nenek dari seberang sini karena sudah gak sabar mendengar keributan dari seberang sana. "Buat anak aja, pandai kalian suami istriku tengok. Masih kecil lagi anak kalian sudah beranak lagi. Perkara mengasih makanannya saja pun gak bisa," teriaknya lantang. Suara anak yang menangis tadi hilang sejenak, hening. Ternyata dia takut juga mendengar suara nenek yang bergelegar membahana begitu kuatnya. Gak lama kemudian suara itu terdengar kembali. "Cepat lemak, sudah lapar aku. Kubunuh nanti anak mama itu." Suara anak laki-laki tadi kembali merengek sembari mengancam. "Bunuh, bilang mama lah, biar ku ambil parang," gertaknya lagi. "Bunuhlah, berani kau rupanya," teriak nenek menyahuti ancaman anak itu geram. "Biar masuk penjara kau." "Apanya opung ini, kalau dibunuhnya nanti adiknya itu, apa mau opung bilang?" Ibuku marah karena melihat kelakuan nenek yang sudah kelewatan. Belakangan aku baru tahu kalau ibuku sedikit trauma jika sudah berhubungan dengan polisi dan penjara. Ada sejarah masa lalu yang buruk dalam hidupnya dengan institusi itu. Nenek diam sejenak, mungkin merasa bersalah karena sudah menyinggung perasaan ibu dan secara nggak sengaja mengungkit sedikit masa lalu yang ingin ibuku hilangkan dalam ingatannya. Ibuku sedang menyiapkan makan malam untuk kami santap. Dengan ditemani lampu teplok yang mulai meredup, ibu dengan sabar menumbuk daging ikan patin yang sudah dibakar beberapa hari lalu di dalam wadah batu yang berlubang. Alat dapur tradisional sebelum dikudeta oleh blender saat ini. Ikan itu sudah dipreteli terlebih dahulu sebelum ditumbuk halus dengan dicampur bumbu cabai rawit dan garam dapur. Gak lupa disuguhi sedikit perasan jeruk nipis agar kaya dengan rasa. Ikan sambal tuk-tuk kami menyebutnya. Ikan patin itu dibeli ibu dari hasil pancingan anak-anak remaja di bawah pemukiman warga. Beraneka ragam jenis ikan yang hidup di sepanjang aliran anak sungai ini. Selain arus airnya yang tergolong tenang, juga banyak menyimpan bahan pangan alami untuk ikan-ikan yang hidup di sana. Terutama ikan patin yang akan kami santap sebagai menu utama malam ini. 3 hari yang lalu ikan ini sangat banyak jumlahnya karena tidak bakal habis sekali makan. Ibu mengolahnya menjadi 2 bagian. Aku ikut membantu ibu menyiangi ikan-ikan itu. Bukan membantu sih, cuma mengacau saja. Aku sangat tertarik melihat perut ikan yang buncit seperti seseorang yang sedang mengandung. Lucu, apalagi mulutnya mangap-mangap. Sesekali aku tekan perut buncit itu berharap anaknya keluar dari dalam. Ternyata ikan patin itu malah muntah dan menyemburkan cairan kuning dari mulutnya. Bau seperti tai. "Jauh kau dari situ, kena patil nanti kau." Berkali-kali ibu memarahiku. "Pergi ke depan kau sama opung," perintahnya lagi, namun tak kuhiraukan. Sebagian ikan patin itu sudah disambal, goreng, dan langsung bisa dinikmati hari itu juga. Sedangkan sebagian lagi disalai atau sale dengan cara dibakar terlebih dahulu. Kemudian disimpan di atas tungku dapur untuk proses pengasapan supaya awet dan tahan lama. Kulkas pada saat itu belum sampai di kampung kami. Sehari-hari ibu memasak dengan menggunakan kayu bakar dari hutan. Untuk sekali masak saja memerlukan waktu yang lumayan lama. Apalagi jika kayu bakar yang digunakan masih basah atau terkena hujan. Pasti sangat membagongkan. Ibu gak pernah mengizinkan aku untuk sekedar membantunya memasak. Entah apa alasannya. Cacing-cacing dalam perutku sudah pada komplain saking lamanya menunggu ibu. Baru saja menyuap nasi dan mengunyahnya dalam mulut, terdengar suara aneh lagi dari rumah tetangga sebelah. Suara angin terjepit yang membawa gumpalan air bercampur lumpur. Makan berak, itu sajalah kerja kau. Gerutu nenek lagi merasa geram. Tak lama kemudian, brot, mantap, panjang dan berisi.
Sebagai jawaban dari teriakan nenek barusan, kulirik ibu mengulum senyum melihatnya. Melihat senyum ibu, hatiku sedikit renyuh. Bagaimana tidak? Seorang wanita parubaya itu harus rela bekerja keras sebagai tulang punggung untuk menghidupi keluarga ini. Bahkan dia tidak sempat meluangkan sedikit waktunya untukku, putri semata wayangnya yang lagi lucu-lucunya demi sesuap nasi. Gak tega rasa hati jika ingin meminta perhatian lebih kepada ibu dengan cara merajuk. Biarlah dia beristirahat sejenak mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang terkuras habis siang tadi untuk melanjutkan roda kehidupan untuk esok hari. Sedangkan ayahku sendiri sudah lama gak ada di muka bumi ini. Menurut cerita yang aku dengar dari berbagai sumber yang gak ingin namanya disebutkan, ayahku menghembuskan napas terakhirnya waktu dibawa ke rumah sakit. Ayahku merupakan salah satu warga yang ikut menolak pembangunan pabrik kelapa sawit di kampung sini. Para warga berdalih bahwasanya pabrik itu akan berdampak buruk bagi kesehatan dan dapat mencemari lingkungan di sekitar berdirinya bangunan. Beberapa tokoh masyarakat yang menolak keras pembangunan pabrik itu akhirnya diminta petugas polisi untuk ikut ke kantor demi menyelesaikan permasalahan yang ada secara damai. Seminggu ayahku ditahan di sana tanpa adanya pemberitahuan status penahanannya dengan jelas kepada pihak keluarga. Sedangkan beberapa orang tokoh masyarakat yang ikut serta dengan ayah sudah dibebaskan karena mendapat jaminan dari pihak keluarganya dengan memberikan uang tebusan. Sudah tentu ibu tidak memiliki uang jaminan sebanyak yang mereka pinta dan memilih untuk pasrah saja. Hingga suatu pagi, ibu mendapat kabar dari kepala desa setempat bahwasanya ayahku sedang sakit keras dan harus segera dibawa berobat ke luar kota. Ibuku pun turut serta menemani ayah sebagai perwakilan dari pihak keluarga. Karena kondisi ayah sudah cukup parah, apalagi setiap saat memuntahkan darah segar dari mulutnya, membuat nyawanya tak dapat diselamatkan. Dari kejadian itulah, ibuku sangat enggan berurusan dengan instansi terkait, kantor polisi dan rumah sakit. Cuteh, oh Cuteh, sudah siang ini bangun kamu dulu. Terdengar suara Andong Peah memanggil anaknya yang mungkin sudah tertidur lelap. Cuteh, lapar aku, udah seharian tadi kasih orang ini makan. Teriaknya lagi saat gak mendapatkan sambutan dari seisi rumah. Baru lagi makan kau, kini sudah minta makan lagi. Yang edannya kau sudah. Taut nenek dari dalam kelambu yang sudah terbentang. Cuteh, bangunin dulu si Dewi itu. Suruh dulu dia memasak. Udah lapar aku Cuteh. Celotehnya Andong Peah lagi. Hajablah menantu kau itu kau buat. Tidur pun sudah gak sempat lagi dia perkara mengurus kau saja. Nenek kembali bergerutu dari balik kelambunya. Begitulah tabiat nenek yang biasa kami panggil dengan sebutan opung ini. Selalu saja usil dan ikut campur dengan urusan orang lain. Udahlah mak, tak usah disautin lagi. Bukan pun didengar Andong itu cakap mama. Pinta ibu kepada nenek. Mungkin ibu sudah sangat lelah dan mengantuk. Lalu dia membaringkan badan dan memelukku dengan sentuhan hangat. Hangat sekali, walaupun telapak tangannya terasa kasar menyentuh kulitku. Namun dengan telapak tangan yang kasar itu pula lah yang menjadikanku tumbuh besar seperti sekarang. Telapak tangan yang begitu sangat aku rindukan untuk saat ini. Lagi enak-enak tidur siang, aku terusik saat mendengar suara panggilan seseorang dari luar. Segera aku bangkit dan bergegas membukakan pintu untuknya. Barangkali Mas Agus sudah pulang, lelah juga dia rupanya setelah mengembara beberapa hari ini entah kemana rimbanya. Setelah pintu terbuka, aku lihat ada seorang laki-laki sudah tegak berdiri di hadapanku dengan mengenakan jaket kulit berwarna hitam yang agak lusuh karena tersengat panas matahari. Dia juga memakai helm yang sepadan dengan jaket yang dia kenakan tadi, sama-sama sudah lusuh. Tak lupa dia juga mengenakan masker hingga menutupi sebagian wajahnya hingga sulit untuk dikenali. Pasti ini DP kolektor, terlihat dari gerak-geriknya. Tanpa menunggu lama, aku langsung menyapunya tanpa sempat berbasa-basi terlebih dahulu. Bisa kupastikan kalau orang ini merupakan orang suruhan dari bank tempat Mas Agus meminjam uang. Sudah tahulah kalian kan, kalau sudah urusan uang katanya, jangan pala aku dipancing. Terus panasnya otakku dibuatnya. Lagi gak di rumah orangnya pak. Sudah 2 hari ini gak pulang ke rumah. Aku langsung saja ke inti masalah, biar cepat urusannya selesai dan dia segera angkat kaki dari sini. Aku pun gak tahu kemana dia pergi. Belum beres mungkin urusannya di luar sana. Taulah bapak kan, namanya juga orang kaya. Pasti sibuk lah, banyak urusannya. Sengaja volume suaraku aku besar-besarkan supaya ibu-ibu yang lagi ngerumpi di halaman rumah Mbak Desi gak kepo kali. Suka kali orang itu ikut campur urusan rumah tangga orang, pakai acara menguping segala.
Ketika membukakan pintu tadi, sudah terlihat di mataku kalau ibu-ibu yang sedang berkumpul di seberang jalan sana sangat penasaran dengan sosok si abang ini. Bukan wajahnya yang membuat mereka penasaran, melainkan tujuannya yang ingin mereka ketahui. Begitu tebakanku. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya ingin tahu apa benar ini rumahnya Ibu Marianum. Tanyanya sungkan. Iya, saya yang bernama Marianum. Memang kenapa, Pak? Aku balik bertanya, penasaran juga kenapa dia mencari aku. Bukankah seharusnya dia akan bertanya atas nama Mas Agus jika benar-benar utusan dari bank? Oh, maaf Bu, saya kira tadi ibu ini pembantunya. Dia cengengesan. Bah Bujas, mengejek pula kau kutengok ya. Kau bilang aku mirip pembantu. Ini kan, karena baru bangun tidur aja aku tadi. Belum kau tengok aku bersolek, ngencas kau kubuat. Aku hanya diam, membuang muka, merasa malu karena sudah disangka pembantu oleh lelaki kumuh seperti dia. Itu sudah harga diriku dibuatnya. Apalagi disaksikan oleh orang banyak dari seberang sana. Senanglah hati orang itu, kurasa mendengarnya. Berarti benar ibu yang memesan gorden poni Spanyol ke toko kami. Tanyanya lagi, memastikan. Oh, bapak kurir di toko itu ya? Aku tersenyum sinis. Salah paham rupanya tadi. Masih merasa kesal juga. Bagaimana bisa seorang kurir memandangku mirip seorang pembantu. Sudah bosan kerja dia rupanya. Aku baru ingat, seminggu yang lalu aku memesan gorden poni Spanyol bergelombang di toko online. Cantik-cantik kali ku tengok gambarnya. Sepadan banget kalau disandingkan dengan jendela dan pintu di rumah kami. Walaupun aku bisa dibilang malas memasak, tapi kalau masalah kebersihan dan kerapian rumah, jangan pala kalian tanya. Andaikan saja ada lomba kebersihan rumah di daerah sini, sudah pasti aku menang. Sebulan sekali wajib bagiku untuk mengganti gorden jendela dan tirai pintu. Kalau nggak beli baru, setidaknya dicuci biar terlihat bersih dan wangi. Gak bisa aku melihat yang kotor-kotor kali, risih mataku. Beda sama ibu-ibu di kampung sini, maunya pula orang itu ganti gorden 5 tahun sekali, seperti jadwal pemilihan presiden. Kalau rupa gordennya, tak usah lagi kalian tanya, sudah lebih parah dari bungkus belacan. Bagaimana tidak, cobalah kalian bayangkan pula, sehabis makan sop tulang kambing, mengelap tangan dan mulut pakai gorden. Anak terkena flu, pilek serta ingus meleleh, dilap pakai gorden. Suami berkeringat pulang dari ladang, dilap juga pakai gorden. Pokoknya gorden serbaguna 3 in 1. Kalau dimasukkan ke mesin cuci, pasti mesin cucinya teriak-teriak. Tolong, noda apa ini? Aku gak butuh noda seperti ini. Ampun bos, aku menyerah. Kalaupun mau beli gorden orang itu kulihat, pergilah mereka beramai-ramai naik beca sampai ke Tanjung Balai. Begitu pulang perkara barang monja yang diborong, apa pula gak jadi tempat sampah dibuat orang asing negara ini. Barang bekas bisa jadi duit di sini. Saya pemilik tokonya Bu, kenapa? Ibu tadi tersinggung saya bilang pembantu. Ini galak amat si gembel. Sudah dia yang ngatain saya pembantu, malah dia pula yang marah. Kurang asam tidak kalau ketemu orang seperti ini. Saya gak tersinggung Pak, cuma heran saja. Kok ada yang ngakunya orang kaya berpenampilan kere seperti kamu? Aku tak mau kalah, belum ada sejarahnya satu orang pun di kampung ini yang berani ngomong lantang di depanku. Biar berpenampilan kere seperti ini, tapi setiap saat ada yang peduli dengan saya Bu. Tiap menit ditanyain, sudah sampai di mana sayang? Hati-hati di jalan ya, pulangnya jangan kemalaman. Sedangkan ibu punya suami 2 hari tak pulang ke rumah, malah tidak tahu perginya kemana. Cantik-cantik kau jablay. Drama pula dia di sini. Berarti tadi disimaknya juga aku merepet. Halo Bebeb, sudah ini yang terakhir Beb. Dia mengeluarkan telepon genggam dari sakunya dan segera menjawab panggilan yang baru masuk. Sok pamer, sok mesra. Masak apa kamu Beb untuk malam ini? Dia senyum-senyum sendiri, baru nikah mungkin kali ya. Kok mesra banget. Hoi, sudah jelas mau abang Beb. Biar tahu Bebeb ya, perkara masakan gulai lemak Bebeb itu gak bisa abang kawin lagi. Alah, tak usah percaya, cuma gombal saja itu. Udah bang, tunggu apa lagi abang di sini? Pergi sana, cabut. Aku mulai gerah mengusirnya setelah menerima apa yang menjadi hakku. Tanda tangan dulu Bu, jawabnya setelah memutus panggilan seluler tadi. Elok-elok ibu sama bapak itu, jangan sampai kena sayur gulai lemak bapak itu di rumah orang. Tambah susah nanti ibu mencarinya. Masih sempat-sempatnya dia memberiku ceramah sebelum pergi. Apa pulakah tadi kira-kira maksudnya itu ya? Apa hubungannya sayur gulai lemak sama Mas Agus rupanya?
Segera aku buka bungkusan yang baru aku terima tadi. Tentu saja setelah kurirnya pergi. Mau unboxing dulu aku, biar nggak apa kali orang itu sama aku. Setelah kotak terbuka, segera aku angkat isi di dalamnya. Keraba kainnya begitu halus dan terasa lembut di tangan. Sesekali ku elus ke pipi kiri dan kanan. Walaupun harganya terbilang cukup mahal, namun aku merasa cukup puas dengan barang yang kubeli barusan. Gak salah seperti kata pepatah, ada uang ada barang, tak ada uang abangku tendang. Woi, ada berita viral, sudah kabar kalian belum? Tampak Mak Susi heboh gak karuan. Sampai kaget aku dibuatnya. Apa kali kurasa gosip yang dia bawa itu ya? Aku mencoba memejamkan pendengaranku, karena rasa keingintahuanku tiba-tiba saja bergejolak hebat. Penasaran tentang kabar apa yang dia bawa. Setidaknya aku bisa tahu sedikit hal tentang topik pembicaraan mereka hari ini. Berita apa rupanya? Heboh kali kau kutengok. Begini Mak, tadi pas aku ke pasar kan, gak sengaja aku jumpa sama kawan lama. Terus cakap-cakap kami sebentar. Rupanya kan Mak, sudah nikah dia katanya sama Tuan Kadi. Kaget kali aku Mak mendengarnya. Tahu dia kalau kau tetanggaan sama istri Tuan Kadi di sini. Gak pula aku bilang, Mak. Kalau aku bilang, takutnya gak mau nanti dia cerita banyak lagi. Jadi pura-pura gak tahu aja aku sama Tuan Kadi itu, Mak. Hebat kali mulut orang ini kalau sudah menggibah. Alah Veniro, sudah ku tengok. Rasanya darahku mendidih setelah mendengarkan semua cerita orang itu. Saking gak tahannya, aku coba menghampiri mereka ke seberang sana. Daripada aku pendam sendiri, nanti takutnya malah jadi penyakit pula. Siapa rupanya yang kalian bilang kawin lagi, ha? Aku sudah berada di kerumunan mereka sambil berkaca pinggang. Mampus kau Maksus, kau ceritakanlah tadi kau heboh kali. Ucap Mak Siska ketakutan. Seketika semua wajah yang hadir di situ pucat pasi seperti mayat hidup. Mungkin merasa takut dengan kedatanganku. Mak Susi terdiam, membisu gak berkutik sama sekali. Saking gak sabarnya menunggu jawaban darinya, kupaksa dia untuk bicara dan berkata dengan sejujur-jujurnya tentang apa yang dia ketahui. Gak takut lagi aku kali ini. 10 lawan 1 pun akan aku jabanin. Belum tahu orang itu bagaimana cucu opung sifat tuhar kalau sudah marah. Tak tunggu lama, aku langsung saja merobek mulutnya yang tertutup rapat. Dia masih diam, belum mau bicara sepatah kata pun. Segera ku jambak rambutnya yang terasa halus di tangan dan spontan ku gigit kepalanya saking geramnya. Mak, sudah Mak, kenapa hanya mama ini? Terdengar suara putriku si Hamidah berteriak memanggil dan menarik tanganku. Awas kau dulu Hani. Tak usah kau ikut campur, ini urusan orang tua. Dan kembali menginjak-injak Mak Susi yang sedang sekarat di tanah. Udah stresnya mama ditengok, ucapnya lagi. Aku berhenti sejenak, bukannya membela, kok bisa-bisanya anakku sendiri mengataiku seperti itu. Kuarahkan pandangan ke sekitar tempatku berdiri, mencoba mengendalikan emosi yang tadi menggebu-gebu. Tenang, menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya dengan perlahan. Loh, kenapa gorden yang baru saja ku beli ini sudah koyak? Koyak lah, orang abis mama gigitin, Hani tengok. Hanidah menjelaskan padaku saat kutanya kenapa gorden yang ada di tanganku ini bisa koyak seperti ini. Pasti gara-gara orang itu tadi, gumamku. Jadi naik tensiku dibuatnya. Aku mencoba mengingat-ingat kembali apa yang baru saja terjadi. Pandanganku tadi sempat kabur dan pikiranku terasa kosong, sehingga aku kehilangan kesadaran. Gak usah mama nyalahin orang aja kerjanya, sergah Hanidah dengan wajah cemberut. Belum tentu apa yang mereka bilang itu salah, kalau belum mama pastikan sendiri terlebih dahulu. Bisa saja kan mereka tahu sesuatu tentang kelakuan keluarga kita di luar sana, tapi mereka gak berani ngomong langsung karena takut melihat sikap mama yang arogan itu, ucapnya sewot.